pada Ibu Maria Francisca Winata. Oke, boleh dimulai. Ya, tampilan hari ini beda ya teman-teman, rumah-rumah. Soalnya lagi benerin laptop kemarin. Nah, ini saya baru eh, itu baru terupgrade itunya. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita akan sharing tentang bagaimana sih kita belajar mental orang kaya ya. Jadi di sini bukan berarti kami sudah pintar atau kami sudah benar, tapi benar-benar di sini kami pun belajar ya. Saya sendiri setiap materi motivasi yang saya sampaikan kepada teman-teman di sini adalah hasil saya belajar dari coach online yang saya cari. Memang saya belajar karena kita perlu membekalkan diri teman-teman ya. Jadi di sini bukan berarti kami sudah memiliki 100% mental orang kaya ya, dan kami sudah benar, tidak teman-teman. Di sini adalah hasil belajar yang kami lakukan ya. Saya belajar ya, saya merenungkan, mendapatkan materi, dan ini saya sharingkan kepada teman-teman apa yang sudah saya dapatkan, saya pelajari gitu ya teman-teman ya. Nah, berulang-ulang kita tahu ya, Mr. Park juga ada sampaikan di videonya dia dan buku-buku dari orang-orang sukses menyampaikan bahwa beda orang miskin dan orang kaya ini apa sih? Ya, itu benar-benar bukan terletak dengan berapa kekayaan yang mereka miliki saat sekarang. Ya, bukan berapa sih uang yang sekarang ada di dalam rekening dia sekarang ini sehingga dia disebut orang miskin atau orang kaya. Tolak ukurnya ternyata bukan dari itu teman-teman ya, tapi benar-benar dari sebuah mental. Ya, di video Mr. Park menceritakan bahwa orang miskin kalau dia punya mental orang kaya, mau dia lahir ulang ceritanya ya, mau 10 kali lahir ulang dalam kondisi miskin pun dia tetap akan menemukan caranya menjadi orang kaya. Ya, mapnya dia pasti ketemu dan dia tetap akan jadi orang kaya. Kenapa? Karena di mental teman-teman. Nah, ini mari kita belajar dari mereka ini ya, bagaimana apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses, orang yang kaya ya. Nah, kita coba lihat bagaimana yang dimaksud dengan masalah, problem teman-teman. Di sini setuju ya teman-teman ya, kita selama masih hidup, namanya hidup nih ya, nggak pernah selesai namanya masalah. Merasa selesai masalah ini lega, baru saja tarik napas, next berikutnya akan ada masalah baru. Betul nggak? Coba yang setuju ketik angka 1 teman-teman. Atau ada yang merasa uh, sudah selesai masalah ini, terus hidupnya lempeng 10-12 tahun, nggak pernah nemu masalah sedikit pun karena selesai satu masalah. Ada yang pernah seperti itu? Atau yang Mau, seperti saya alami, mau, masalah satu selesai, mau kalau nggak ada masalah list dalam hidup sih. Masalah mau kamu. banget ya Kak. Iya. Betul, kalau ada suplemen yang menyelesaikan masalah, cepet-cepet kita beli ya teman-teman. Benar, benar, benar. Jadi, jadi benar-benar kita menyelesaikan satu masalah ini baru tarik napas, tapi besok kita akan belajar lagi satu masalah baru buat kita, ya. Nah, jadi bagaimana perbedaan mental orang kaya dan orang miskin ini, ya? Karena ternyata orang miskin dan orang kaya sama-sama ada masalah, ya. Nah, bagaimana mereka ini? Nah, teman-teman, dikatakan di pembelajaran yang saya belajar dari coaching-coaching yang di online ya, dikatakan bahwa masalah ini ya, bedanya kalau orang yang miskin terus gak berhasil mengupgrade diri menjadi kaya ya. Kenapa? Karena di hidup mereka masalah datang, mereka menghindari masalah itu ya. Nah, orang kaya ini banyak nggak kita menemukan ya, bahkan konglomerat sekarang ya, dan juga para imperial kita mendengarkan cerita mereka, story sukses mereka, kita dengar betapa imperial kita ini dulunya semua orang susah, semua minus semua, ya. Bahkan ada yang nyaris bunuh diri, ya. Kenapa? Karena terlalu miskin, terlalu banyak masalah dalam hidup mereka, ya. Nah, tapi mereka berhasil menghadapi kesulitan itu. Ya, mereka menghadapi masalahnya sehingga mereka sekarang sukses. Mereka sekarang imperial. Ya, bukan berarti yang imperial sekarang, orang kaya sekarang dari dulu nggak pernah ada masalah.
ya. Jadi mereka juga orang-orang yang penuh masalah dulunya dan sampai sekarang pun pasti ada masalah baru ya. Nah, jadi bedanya adalah kembali lagi orang mental miskin, masalah ini dia hindari. Pura-pura nggak mau tahu. Banyak sekali ya saya mendengarkan dan bahkan pernah dengar celoteh dari member saya cerita jawaban dari calon member dia, prospekan dia maksudnya ya, bahwa ya memang sih apa pusing sekarang juga nggak ada duit ya kan, bentar lagi pensiun. Ada udahlah gue nggak mau banyak mikir, gue nggak mau pikirin itu, makin pusing kalau gue pikirin. Teman-teman pernah mendengar jawaban seperti ini? Kalau pernah silakan ketik satu. Di teman-teman Anda atau kalangan Anda, saudara Anda yang bilang bahwa Amin. sekarang susah tapi mendingan nggak gua pikirin. Kalau gua pikirin makin pusing gua, mendingan gua nggak usah tahu deh. Hidup tuh sekali aja udah pusing, ngapain dipusing, biarin aja, lihat aja besok gimana. Ya, teman-teman. Ada ya. Nah, ini waktu saya setiap kali mendengarkan belajar pelajaran dalam online atau materi atau buku yang saya baca, saya renungan, oh iya, ini saya ketemu dalam proses saya menjalankan bisnis ini. Wah, berarti ini adalah orang-orang yang mentalnya miskin. Ya, bukan hanya miskin di uangnya. Dikatakan di situ, kalau orang yang miskinnya di kantongnya aja, rekeningnya tuh miskin, itu bisa ditambah, nominalnya bisa bertambah. Kalau mental dia nggak miskin. Kuncinya di mental, teman-teman. Ya, nah, jadi banyak sekali orang yang masalahnya tuh dihindari. Sekarang coba kita lihat. Dalam bahasa Inggris masalah itu problem. Ada problem. Problem itu teman-teman, itu sebenarnya ya dikatakan bahwa problem itu sebenarnya terdiri dari kata pro dan balance. Pro itu maju teman-teman. Balance itu menggerakkan. Berarti problem ini adalah suatu stimulus, suatu rangsangan yang akan menggerakkan kita maju teman-teman. Tidak ada masalah, kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah bergerak maju. Itu yang disampaikan istilah dari problem itu sendiri. Ya, problem. Jadi pro maju, balance menggerakkan. Nah, berhasil nggak kita menyelesaikan problem ini? Ya, nah, karena terlalu banyak orang yang menghindari, maka ini tidak bisa naik kelas. Contoh apa? Gampang teman-teman. Di sini yang punya, yang pernah sekolah SD atau punya anak SD gitu ya. Dari SD ya ada ujiannya. Ya sudah ada ujian. Ujian tuh berarti SD kelas 6. Kalau yang mulai dari kelas 1 kita sebut ulangan. Nah, anak sekecil itu sudah diberikan ulangan. Kita sebagai mama gimana? Ayo belajar, besok ulangan. Segala cara kita, walaupun anak sekecil itu ya belum ada tahu dan belum menyadari pentingnya belajar. Dan belum tahu pentingnya bahwa untuk mengerjakan soal ini untuk naik kelas. Yang ketar-ketir mamanya, ayo belajar supaya bisa naik kelas. Ya. Nah, nanti kalau dia kelas 6 SD dia sudah mulai matang, mulai ngerti mau belajar ya. Walaupun masih banyak juga orang tua yang ketar-ketir. Nah, bagi anak-anak ini dihadapi suatu masalah, ujian soal ujiannya, kalau dia mengerjakan soal itu, ya kalau dia belajar, kemudian menyelesaikan, apa yang terjadi? Dia naik kelas kan? Ya dia lulus SD, naik tingkat kan ke SMP. Betul nggak teman-teman? Inilah problem kita juga sama. Bayangin kalau anak Anda dikasih soal, dia kelas 6 ya. Dia tidak mau menyelesaikan soal itu. Dia biarkan, dia duduk sampai lonceng bunyi, dia biarkan, dia kumpulkan ke sekolah. Apa yang terjadi teman-teman? Ya dia tidak lulus. Terus bagaimana? Karena tidak lulus, maka soal yang dihadapi ya itu aja. Persoalannya akan sama. Betul nggak? Yang dia dapatkan pasti pelajaran, ngulang lagi pelajaran SD kelas 6. Nanti dia akan ketemu lagi ulangan harian. Kemudian ujian yang sama. Dia hindari lagi, balik lagi akan menghadapi persoalan yang sama. Ini sebenarnya menggambarkan hidup kita teman-teman. Kita diketemukan masalah keuangan sekarang. Ya,
Kita rata-rata di sini menghadapi atau pernah mengalami masalah keuangan. Nah, kalau kita tidak belajar dari masalah keuangan ini, kenapa saya sampai terpuruk dan kenapa saya gagal mengolah keuangan ini, ya. Kita tidak belajar menghadapi juga bagaimana saya menyelesaikan masalah kesulitan keuangan ini, maka saya nggak akan naik kelas. Maka saya akan tetap sulit terus di kalangan ini. Kalau saya berhasil gini, mungkin saya besok dapat bonus lebih, jadi saya naik kelas segini. Ya. Nah, banyak dari kita yang menghindari. Pusing lah, gue nggak mau mikir lah. Yang tadi kita bilang ya. Saya nggak mau mikir, kalau mikir makin pusing. Nah, itu sama dengan anak SD yang tidak mau menyelesaikan ujiannya. Dibiarkan. Maka bertahun-tahun sampai di DO, ya, dia akan mengulang persoalan yang sama, tidak akan naik kelas. Yang setuju, ketik 1. Setuju nggak teman-teman dengan ilustrasi ini? Ini semua saya dapat dari apa yang saya dengar di online, saya pelajari, saya renungkan. Benar ya, ini kehidupan kita. Ya, jadi waktu kita sekolah itu sebenarnya sudah menggambarkan hidup kita. Tapi waktu kita kecil, kita SD, kita tahu cara menjalankan hidup kita. Saya yakin dari teman-teman semua ini, ya, pasti waktu Anda ulangan ujian tidak ada yang tidak mengerjakan soalnya. Walaupun merah sekalipun, walaupun kita nggak mampu menyelesaikan dan mendapat nilai 10, ya, apakah kita mampu mengerjakan 3 soal kek, 4 soal, pas-pasan dapat nilai 6, kita semua tidak ada yang meninggalkan kertas ulangan polos tanpa tulisan kita dan kita kumpulkan ke guru kita. Ada yang seperti itu? Saya rasa enggak. Berarti kita dulu waktu kecil, kita mengerti bagaimana menghadapi persoalan. Bagaimana kita menghadapi masalah yang dihadapkan di depan mata. Dengan bertambah usia, kita di hidup yang nyata, kita lebih cengeng, lebih kecil lagi dibandingkan anak kecil ternyata. Begitu banyak kita yang justru menghindari. Gak mau mikirin dan kita hanya berkutat-kutat di problem yang sama. Sehingga problem itu tidak berhasil sesuai dengan artinya pro balance, pro maju dan menggerakkan, tidak berhasil menggerakkan kita maju. Karena kita nggak menyelesaikan masalah itu. Jadi setiap masalah yang ada itu untuk kita hadapi. Bukan untuk kita hindari. Ya. Nah, terus bagaimana? Kenapa kita gagal menghadapi? Atau sulit menghadapi? Masalahnya di mana teman-teman? Ya, setiap kesulitan yang kita temui. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita mencarinya di luar. Kenapa susah? Kenapa atomi itu susah ya? Kok saya nggak bisa? Ya, kok saya nggak bisa menjalankan atomi dengan baik? Kita melihat di luar. Oh, kayaknya saya nggak cocok, nggak bakat di marketing. Saya nggak bakat dan cocok di bisnis MLM. Oh, atomi terlalu mahal bagi saya. Oh, atomi ini, oh, atomi itu, ya. Kita mencari masalah di luar. Ya. Kembali lagi, yang saya dengarkan, coaching-coaching yang saya dengarkan, materi-materi ya yang untuk terus mengupgrade diri saya, ternyata disampaikan bahwa kuncinya nggak ada di luar, kita salah kunci. Bawa salah kunci sehingga nggak bisa dibuka pintunya. Ternyata masalahnya bukan di luar. Masalah terbesarnya ada di dalam, di kitanya. Jadi kita nggak usah mengorek mencari tahu kelemahan atomi apa. Kesalahan atomi apa. Atomi sih ngadain ODS sekarang di Jakarta nggak kayak dulu. Dulu enak, Bekasi ada, Tangerang ada, Jakarta ada. Bahkan bila perlu saya mau usulin Jakarta dibagi lagi selatan, barat, pusat, utara, timur ya. Ada yang semua. Biar apa? Biar semua member gampang perginya deket-deket semua. Bila perlu setiap kelurahan ada seminar atomi, ya kan? Biar dekat semua, ya. Atomi sih sekarang malah bukannya dipergampang, The Jabotabek nih, ya Bekasi udah nggak ada, Tangerang nggak ada, dijadiin satu. Bogor juga nggak ada, dijadiin satu. Di Jakarta Selatan lagi, ya kan?
Saya di Tangerang di Lipo. Ya kan kalau saya nggak hadir lumrah lah. Susah ke sana, jauh. Udah jam macet, hari biasa, orang kerja, wah berentek 1001 alasan untuk memastikan bahwa benar kalau saya sulit datang ke ODS. Yang salah Atomi. Seharusnya Atomi adakan Bogor, Jakarta, Jakarta Selatan, Timur, Utara, Barat, ya Pusat, Bogor, Bekasi, Tangerang, semua harus ada. Itu baru nama support member. Nah, kita maunya seperti itu, teman-teman. Ya, kita mencari problem di luar. Ternyata salahnya di dalam. Ya, kita tidak ada juangnya. Atomi ini kita akan punya member di segala penjuru. Kalau kita hanya mau menghadiri seminar dekat rumah, bagaimana kalau kita punya member jauh di sana? Apakah kita mau bina atau kita mau cari member hanya seputar rumah supaya nggak jauh-jauh? Apakah begitu? Ternyata kan tidak, teman-teman. Betul nggak? Nah, jadi masalahnya ternyata lebih banyak di dalam. Problemnya ada di dalam. Ya, kadang-kadang kita gagal mencari tahu masalah di kitanya. Kita sibuk menyalahi. Ya, leadernya yang terlalu lembek, gak ngajarin. Leadernya yang biarkan ID saya kemarin keburu expire, gak ngingetin saya, gak bilangin saya kalau sudah hampir expire. Ya, leadernya terlalu lembek, leadernya terlalu galak, leadernya terlalu ini. Membernya yang gak jalan, membernya ini, membernya itu. Jadi semua salah, dirinya gak pernah salah. Nah, ternyata di kita, teman-teman. Nah, disitulah 8 step itu ada step yang ke-7 itu konsultasi. Konsultasi dengan sponsor itu penting. Kenapa? Karena mungkin sponsor yang bisa melihat kitanya. Ya. Jadi tadi kita tidak mampu melihat problem di dalam kita. Ternyata apa? Ternyata ego kita. Ya. Kita punya ego yang terlalu tinggi. Diajarin nggak mau. Ditegur nggak mau. Dinasehatin nggak mau. Dilembekin salah. Nggak lupa dikasih tahu ID-nya itu salah. Semua salah. Ya. Atau harga diri. Sehingga merasa ada rasa gengsinya. Gua ini dulu kan posisinya ini. Ya. Masa saya mau hadir dengerin Zoom yang menyampaikan Ika, Ida, Rini. Siapa mereka? Saya udah senior di perusahaan besar. Saya pendidikan dari luar. Ini itu mereka lulusan apa? Saya ini dosen bisnis. Dosen ini mereka pengalamannya apa? Kok sibuk ngajarin? Ya. Nah, kadang harga diri apalagi? Ya elang, kayaknya nggak bergengsi banget. Sehingga dia merasa saya nggak bakat, nggak cocok jalanin multi level marketing. Kenapa? Saya berbakat kalau jalanin perusahaan besar. Tiba-tiba ada nyemplung kasih saya ini, saya hibahkan nih. Ya, uh, perusahaan besar kasih kamu yang pegang nih. Nah itu saya bakat. Kenapa bergengsi? MLM nggak bergengsi banget rasanya. Bukan gua banget. Ya, kadang kita mentok. Sehingga atau kita mau hubungin seseorang, kepentok. Wah, nggak enak banget nih. Ini teman dekat saya nih. Sebenarnya dia prospek nih. Tapi kalau saya hubungin dia, sampai dia nolak saya, waduh gue malu banget nih. Saya pasti merasa pengen mati aja deh, malu gitu. Ya, ada yang seperti itu. Atau emosi. Ya. Jadi ternyata di kitanya ini yang membelenggu kita sehingga menahan langkah kita untuk lebih maju ke depan. Ya. Nah, jadi inilah banyak alasan yang harus kita temui. Kita coba lihat. Kemudian alasan yang berikut. Kita nyalain lagi apa? Atomi mahal. Ya. Saya nggak perlu pakai sikat gigi yang demikian. Ya. 3.000 ada. Saya nggak mau yang Atomi. Atau apa Atomi mahal. Atomi ini ya. Skincare-nya mahal. Skincare-nya ini. Nah mereka belum mengerti Atomi itu bagaimana. Apakah harga sesuai dengan kualitas? Ya. Nah, cara melihat sesuatu mahal dan murah itu salah dari sudut pandang, mereka sudah komplain. Nah, sekarang diajarkan juga di pembelajar-pembelajar orang sukses ya.
Benarkah ya yang kita anggap problem ini, misalnya salah satu masalah kita anggap kita nggak mampu. Banyak sekali ya mungkin dari teman-teman kita, member-member kita merasa, saya tertarik banget dengan marketing plan Atomy. Saya tertarik banget, pengen banget Atomy. Tapi sekali lihat websitenya, aduh, aku nggak kejangkau. Aku mahal, produk itu mahal. Nah teman-teman, di materi-materi yang saya dengarin lagi di online-online yang saya dengar, saya belajar, dikatakan apa? Dikatakan bahwa banyak sekali orang yang susah dulunya, kok dia bisa berhasil jadi sukses. Terus gimana dia berjuangnya? Saya juga pernah tanyakan ini ke Crown Master waktu bulan lalu Zoom dengan Crown Master. Beliau kan cuma lulus SD, Kim Yong-rak ya, Yong-rak Crown Master. Dia cuma lulus SD, juga miskin sekali menurut cerita yang beliau. Nah saya tanya, di kondisi kalian itu yang susah banget, kamu juga cuma lulus SD ya kan? Bagaimana? Berarti kan kondisinya sama di ini, ya. Merasa itu mahal, sulit, yang dia miskin gimana? Nah, banyak hal yang mereka ceritakan. Ternyata orang-orang sukses ini mengerti yang namanya menunda kepuasan atau menunda kesenangan. Yang istilah kerennya waktu disampaikan, waktu saya mendengarkan materi dari YouTube, dikatakan itu istilahnya delaying gratification. Jadi delay itu bukan hanya pesawat teman-teman. Mendelaykan kesenangan. Ya, delaying gratification, istilahnya keren banget. Jadi kepuasan kesenangan ini didelaykan. Ya. Nah, itu istilah motivasi-motivasi yang diberikan di dalam YouTube. Ya, artinya apa? Ternyata mereka yang orang-orang sukses yang dulunya adalah orang susah, mereka sangat mengerti tentang hal ini. Dikatakan oleh mereka, dia bilang ya, Anda tidak akan pernah kaya, dia bilang. Kalau tidak paham tentang hal ini, satu istilah ini kalau Anda tidak paham, dia bilang, Anda sulit untuk menjadi kaya. Itu kata mereka. Saya renungin lagi. Oh iya benar banget. Ya, dia bilang lagi apa? Dia bilang kita harus bisa mengganti kesenangan membeli sesuatu dengan kesenangan menghasilkan sesuatu. Paham ya? Kita harus bisa menggantikan kesenangan membeli sesuatu dengan kesenangan menghasilkan sesuatu. Nah, ini. Nah, dikatakan lagi apa? Kita harus create value. Nah, yang orang-orang kita yang susah ini, ya, susah ini ada susah yang minus seperti para imperial kita dan crown master mereka minus banget. Mereka berusaha menahan. Mereka berusaha menahan segala ketergiurannya untuk membeli sesuatu. Mereka bela-belain untuk harus beli barang Atomy. Dia bilang. Ya. Untuk bisa beli Atomy, nyicil dulu, beli dikit-dikit, ya, beli eceran kayak cicip sedikit rasa hemoin gimana sih supaya bisa cerita. Segala cara mereka lakukan. Ini yang taraf paling bawah. Terus apakah yang taraf menengah ini, yang income-nya bisa 30-50 juta, apakah ini sudah bisa lolos? Enggak juga teman-teman. Ya, saya di pembelajaran yang saya belajar, dia bilang, orang-orang kelas menengah ini, nah ini godaan kita ASM, income 30-50 juta per bulan, itu kadang-kadang terjebak. Ya, kelas menengah ini juga terjebak teman-teman. Kutak-kutik dia akan di situ aja gagal untuk menjadi yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan hanya orang yang di bawah aja yang stuck, yang di sini juga bisa stuck teman-teman. Kenapa? Karena dibilang gagal memahami dan melakukan yang namanya menunda kesenangan itu. Ya, contoh ya, di dua kelas ini yang berbeda ya. Di kelas yang minus kita yang teman-teman sekarang ini, ya mungkin ya, yang uang mereka terbatas nih ceritanya ya, terbatas.
mereka tidak mampu beli kuota untuk Zoom. Saya juga ada member dulu dia bilang dia nggak bisa hadir Zoom karena tidak bisa beli kuota. Tapi saya lihat dia jajan, dia beli roti yang di bakery, teman-teman. Yang harga rotinya 10.000, 12.000, dia beli beberapa. Ya, bukannya nggak boleh beli roti, teman-teman ya. Cuma saya, teman-teman, saya mungkin di beberapa kali sharing saya pernah cerita, saya juga pernah di suatu kondisi ya di tahun sekian di awal kerusuhan dulu, tumbang banget secara ekonomi. Saya pernah di titik di tahapan saya hanya 30.000, teman-teman. Pernah di titik itu, teman-teman. Di saat itu saya kalau jadi dia, saya tidak akan pernah beli roti itu. Utama apa? Kalau memang segitu minim, utamakan beli bahan sayur mayur untuk beras untuk bisa masak di rumah. Tidak melakukan jajan. Tidak makan roti nggak mati. Tapi kalau keluarga tidak ada sajian lauk pauk dan nasi makan mati. Ya. Itu yang dikatakan tadi, menggantikan kesenangan membeli sesuatu untuk menggantikan kesenangan menghasilkan sesuatu. Daripada beli roti mendingan beli kuota. Beli kuota bisa Zoom, bisa belajar, di situ akan menjadi pemahaman dia lebih dan atomi dia bisa menjadi lebih semangat dan paham menjalankan atominya. Ya. Dan apalagi? Contoh lagi, dia punya uang terbatas, diberikan suami. Tapi setiap hari kasih uang jajan anak ada 3, mungkin satu orang 5.000, 5.000. Dia sendiri tiap hari makan jajan bakso, mie ayam, ini tanpa sadar. Satu hari itu bisa jajan 30.000. Ya. Dan rutin tanpa sadar, kenapa? Karena nggak berasa keluar duitnya. Nah lebih baik rem jajan. Waktu itu materi apa lagi yang saya belajar, dia bilang tinggal dikelola. Kalau memang uang kamu ada yang lebih penting dikeluarkan untuk beli sesuatu untuk kamu belajar, rem ini jadi dipilah semua uang kamu ini yang kamu dapat, lihat setiap hari kamu pakainya kemana terus, mana yang bisa dicoret, coret itu supaya bisa rem dapatkan duit ini untuk digunakan membeli sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu itu. Itu pembelajaran yang di materi dulu yang saya belajar di online motivasi yang saya dapatkan. Ya. Nah, jadi dia mulai ngerem dari kelas dia memang di situ. Mengerem dari uang jajan untuk ngumpulin untuk bisa apa? Supaya bisa beli produk atomi. Ya, mulai belajar untuk membeli produk atomi sesuai kebutuhannya. Butuhnya apa nih? Bisa geraknya dari mana dulu? Nah, dari situ diupayakan. Mencoret sesuatu yang dia tidak perlu, yang bisa dicoret tapi tidak mematikan keluarga, untuk dibelikan produk atomi. Beli produk atomi ini tujuannya apa? Nah itu nanti penjelasan di bawah. Di selanjutnya ya. Bahwa ini adalah aset teman-teman. Ya. Jangan Anda coret uang sayur, uang dapur, tapi uang jajan. Ya, kalau bapak-bapak mungkin uang rokok, kalau Anda merokok, itu bisa dicoret. Ya. Nah, apalagi? Nah kalau yang kelas menengah. Nah ini yang sangat menarik di coaching yang saya dengar. Dia bilang apa? Orang-orang kelas menengah ini terjebak di dalam apa? Di dalam gaya hidup. Income 30-50 juta, dia bisa bisa dong beli mobil yang 600 sampai 800 juta, bisa nggak? Bisa. Dengan apa? Kan nyicil. 1 bulan dengan DP-nya kalau lebih tinggi mungkin dia cukup nyicilnya mungkin sebulan 8 sampai 10 juta per bulan. Bisa dong, income dia kan 30-50 juta, ya kan, nyicil 8 sampai 10 juta per bulan gitu ya. Dia beli mobil mewah. Yang sebenarnya dikatakan di situ, gak usah semewah-mewah itu juga gak apa-apa. Ya. Kenapa? Dikatakan di sini. Di sini seharusnya uang mobil ini kan turun ya. 1, 2 tahun, 3 tahun nilainya turun. Nilainya ini udah turun. Sesuai dengan pas selesai kamu nyicil, nilai mobil kamu udah turun. Dikatakan bahwa lebih baik kamu buat sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu. Nah ini kami kaitkan ke kami ini deh ya, ke yang kita yang ASN.
Nah, bagi kami ya, lebih baik kalau buat cicil yang segitu ya, nggak usah semewah itu deh mobil deh. Ini bukan saya, ini yang saya pelajari, yang saya dengar, ini saya sampaikan ya. Jadi saya contohkan setelah saya dengar, oh ya, jadi saya harus mempraktekkan dalam hidup ini kalau saya merasa oh ajaran itu benar ya. Karena bagi kita yang sudah punya jaringan di luar, kalau kita mau mengembangkan di luar kota itu butuh biaya banget teman-teman. Butuh biaya banget. Jadi keluar satu kota, sekarang tiket kita mahal ya, ke satu tempat itu jarang yang di bawah 1 juta. 1,1, 1,2 tiketnya. PP itu udah 2,5 juta tiket hotel. Rata-rata 2 sampai 3 malam kita di luar kota itu. Hotel sendiri sudah bisa 1 juta. Makan. Berarti sekali satu kota yang kita kunjungi, itu 4 juta minimal yang harus kita siapkan. Ya, itu satu kota pelatihan. Nah, di sepanjang ini, sepanjang Jakarta ini juga butuh biaya. Ya, dua kota pergi berarti 8 juta. Nah, lebih baik daripada buat nyicil mobil yang terlalu mewah, berarti lebih baik kalau ini diajarkannya itu diaplikasikan di dalam bisnis kita ya. Berarti lebih baik biaya ini kami pakai untuk membangun jaringan. Berarti ini yang dinamakan kesenangan untuk menghasilkan sesuatu. Yang kita keluarkan itu untuk bina tim, itu berarti bukan hanya cost semata. Tapi itu adalah bagian dari kita untuk membangun usaha. Ya, membangun jaringan. Perkembangan jaringan akan terjadi dengan cost yang kita keluarkan itu. Daripada dicicilkan mobil yang selesai cicil nilai mobil pun turun. Mobil nggak usah 800 juta, 600 juta pun banyak ceritanya. Ya, dengan yang 300, 400 juta pun juga sudah oke. Ya, sudah nyaman kita pakai. Ya. Nah, itu digambarkan bahwa kalau kita tidak mengerti menunda kepuasan, mau yang kelas yang secara keuangan masih sangat minim pun akan susah, kita yang menengah pun akan terjebak. Akhirnya kita pun terjebak dengan cicil-cicilan. Dijelaskan juga dalam arti apa? Penggunaan kartu kredit, teman-teman. Kartu kredit ini, teman-teman, itu unik sekali. Bagi orang kaya yang memang maksudnya memang dia mampu, dia walaupun gesek, teman-teman. Seberapapun yang dia pakai, kalau dia memang mental orang kaya, dia tahu yang dia gesek itu tujuan dia bukan mau nyicil. Ya. Orang kaya ini juga senang gratisan, teman-teman. Namanya masih manusia, nggak ada yang namanya nggak suka gratisan. Mau kaya sekalipun senang gratisan. Ya, tujuan mereka pakai kartu kredit itu mereka pengumpulan poin mereka luar biasa karena pemakaian kartu kredit mereka tidak bunyinya 1 juta, 2 juta, 10 juta. Ya, bisa ratusan juta. Tapi walaupun ratusan juta, itu waktu sampai tagihan mereka mampu bayar semua. Jebret, mereka bayar. Mereka tidak akan sisakan hutang di kartu kreditnya. Pembelian kartu kreditnya itu supaya mereka akan dapat poin, mereka bisa naik pesawat ke luar negeri segala macam tuh dengan first class, teman-teman, dengan bisnis class segala macam. Harga tiket begitu mahal nggak apa-apa, tapi memang dapat poin daripada kartu kredit mereka. Ya. Walaupun yang dia pakaikan geseknya tuh ratusan juta, mereka tidak pernah menghutang kartu kreditnya. Itu cara orang kaya memakai kartu kredit dan itu yang benar. Bagaimana dengan masyarakat kita? Banyak sekali kartu kredit ini dipakai untuk benar-benar sesuai dengan kredit supaya bisa nyicil. Jadi waktu mereka gesek, mereka bayar, asik banget. Gesek ini nggak berasa, teman. Sampai berasap juga dia gesek ya. Akhir bulan tagihan, orang yang terjebak, banyak sekali dan masyarakat kita rata terjebak. Ya. Terima gaji hanya untuk bayar kartu kredit. Terima gaji, bayar kartu kredit. Terus seperti ini hidup mereka. Itulah terjebak di roda ini. Ini materi ini mengajarkan bagaimana kita keluar dari problem itu.
Ini juga saya dapat dari pembelajaran saya teman-teman. Ya, jadi banyak sekali yang mental miskin, kartu kredit ini dipakai untuk mengkredit. Dia belanja segala sesuatu yang mungkin tidak terlalu perlu. Dia gesek, akhirnya di akhir bulan tagihan kartu kredit dia tidak mampu bayar semua. Dia hanya mampu bayar pokoknya. Tagihan yang sedikitnya berapa persen dari ini kan bisa ya kita kredit ya, sehingga dikenakan bunga lagi. Akhirnya bunga berbunga itu kartu kredit. Nggak pernah menyelesaikannya. Kenapa? Belum selesai bayar lagi, gesek lagi teman-teman. Ini adalah gaya hidup yang salah. Ya, jadi beda mental miskin, mental kaya menggunakan kartu kredit. Hati-hati. Makanya pinjaman online itu banyak makan mangsa siapa yang kena? Mereka yang mental miskin teman-teman, kena semua. Waktu minjem enak banget kayaknya merasa solusi, wah gampang. Ya iklan-iklannya sebenarnya saya miris hati. Kalau nongol itu tiap nonton apa ya, muncul iklannya. Pinjaman gampang, bunga ringan, langsung aja ini dapat uangnya, ya kan segala macam. Ini sangat menipu masyarakat yang pembelajarannya tidak nyampe ke sana dan mereka kebetulan juga mental miskin, belum pernah diajari menjadi mental kaya. Dia pinjam, nggak bisa balikin, pinjam lagi ojol lain untuk nutup ini. Wah hidupnya hanya itu kacau sekali teman-teman. Itu sangat miris hati. Ya, sama dengan kartu kredit. Ya, nah mungkin Rini dulu juga pernah cerita kesalahan pemakaian kartu kredit. Tapi karena Rini adalah mental seorang kaya, dia mampu keluar teman-teman. Jadi kembali ke kuncinya mental kita. Kita mental orang miskin atau mental kaya. Mental kaya bisa terjebak, kita mampu keluar. Ya, nah apalagi? Nah dikatakan lagi, materi-materi sangat sangat seru teman-teman. Kalau Anda ngopi pagi ya, coba Anda cari coaching-coaching ya motivasi-motivasi online itu sangat menarik. Satu materi lagi yang saya dapatkan dia bilang apa? Teman-teman coba tebak. Buku apa yang paling menarik? Yang paling bagus untuk kita baca setiap pagi. Melek mata Anda baca itu. Dan cukup Anda baca pun hanya sebentar Anda sudah cukup. Buku apa teman? Pernah Anda terbayang? Waktu saya dengar itu saya geli sendiri, saya langsung tertawa. Dia bilang apa? Buku tabungan teman-teman. Buku tabungan kita. Ya, pagi coba dia bilang buka, Anda lihat saldonya. Kalau saldonya itu ternyata belum sesuai dengan harapan kita, ya, saldonya itu ternyata belum mampu memenuhi kehidupan kita, boro-boro impian. Kehidupan yang sekarang pun masih belum memenuhi, berarti buku itu memberikan sinyal ke kita, memberikan warning ke kita. Ayo kerja lebih smart. Bukan kerja keras saja. Sekarang era digital, tidak hanya kerja keras, tapi smart working, kerja yang pintar. Ya, karena kerja keras terus tidak gampang membuat kita keluar dari permasalahan kita. Ya, tapi kalau kerja pintar, Anda tahu di mana Anda bisa bekerja dengan baik. Diatomi salah satu adalah kendaraan yang untuk kita bekerja pintar. Ya, kalau kita mampu mengendarai Atomi ini, kita mampu keluar. Ya, nah dia bilang tabungan itu yang harus kita lihat setiap pagi. Berapa saldonya dia bilang. Karena untuk achieve sesuatu kita itu perlu urgensi juga dia bilang ya. Urgensi berarti kita harus melihat dan menemukan kita ini butuh apa ya? Maksudnya apa yang mencekam ya dalam hidup kita ini? Oh anak saya mau kuliah 1 tahun atau 2 tahun lagi. Uang saya belum ada. Ya, lihat di tabungannya. Uangnya cuma segini. Anak saya tahun depan mau masuk kuliah. Gimana caranya? Ya, berarti kita harus segera. Ini adalah sinyal atau warning ke tubuh kita ke kita untuk segera bekerja dengan lebih bijak, lebih pintar. Ya. Terus dikatakan kita semua tahu teman-teman. Sekarang begitu banyak kita yang gajinya di bawah 10 juta. Yang sekolah sudah fresh graduate pun, udah sekolah sarjana pun hanya UMR 5 juta. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan, diajarkan di situ.
Jangan kita harus tahu 5 juta ini harus dipakai buat apa, ya. Ini sewaktu saya dengarkan penjelasan itu, saya langsung connect dengan apa yang diajarkan Mister Pakhandir. Mister Pakhandir pernah ngomong apa? "Udah kalau nggak ada uang habisin aja uangnya," dia bilang gitu ya. Kadang-kadang ya teman-teman, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh sponsor, oleh Mister Pakhandir, kadang-kadang tuh kayaknya menggelitik kita, kadang-kadang kayaknya nggak masuk akal. Kayaknya kamu ngomong terlalu nyeleneh, kamu ngomong terlalu nyakitin saya. Tapi ternyata kalau kita dengerin lagi coaching-coaching yang lain, kita keinget lagi apa yang disampaikan, benar juga ya. Mister Park pernah ngomong kan, "Udah kalau nggak ada uang habisin aja, belum saatnya kamu nabung kalau kamu nggak ada uang. Habisin," dia bilang ya. Nah, suruh habisin. Kalau kita dengan nyeletuk, "Lu ngomong enak, suruh gua ngabisin duit gua cuma ada segitunya," ya kan. Mister Park bilang, "Setelah kamu ada duit baru kamu nabung. Kalau kamu sudah berhasil mendapatkan 100 juta per bulan, kamu baru bisa menabung, baru bisa mulai punya aset," dia bilang. Orang yang ini ngomong sama teman-teman. Cuma dengan bingkisan yang beda. Dia bilang apa? "Kalau income kamu di bawah 5 juta, gitu, atau bagi kamu yang baru lulus, kamu gajinya hanya 5 juta, habiskan," dia bilang. Habiskan buat apa teman-teman? Teman-teman harus pintar setiap mendengarkan suatu materi, Anda harus bijak juga. Oh, disuruh habisin, berarti saya nggak salah. Bulan lalu saya habisin, ya. Kemana? Nonton, ya. Saya pergi Yang mana? shopping, saya beli handphone, Nanti saya beli tak ini, habis gaji filter saya. deh. Berarti benar saya. Bukan begitu teman-teman. Dia katakan apa? Habiskan uang kamu untuk mengupgrade diri kamu. Dia bilang begitu. Dia bilang apa? Untuk kamu yang masih income 5 juta, dia bilang, kamu sisihkan nabung 300.000, 500.000, kamu sayang-sayang, itu 300.000, 500.000 pun nggak akan jadi gede, nggak akan jadi apa-apanya, dia bilang. Dan akan susah, nggak tahu kapan baru nyampe 100 juta. Nggak tahu sampai kapan kamu bisa baru beli rumah yang nilai rumah itu udah sekian ratus juta. Nggak tahu sampai kapan, dia bilang. Jadi kalau kamu mau cara yang cepat, lakukan semua yang tadi saya ceritakan tadi. 5 juta itu kamu habiskan untuk mengupgrade diri, ya. Dia bilang upgrade dia apa? Berarti kamu harus belajar, kamu harus bisa sisihkan untuk aset kamu. Asetnya apa kalau di Atomi? Produk Atomi. Ya. Dia bilang di saat 5 juta income kamu, aset kamu itu bukan di tabungan. Bukan dinilai 300.000 atau 500.000 yang kamu sisihkan itu nggak bisa disebut aset, dia bilang. Tapi bagi kalian yang income-nya masih segitu, aset kalian adalah waktu dan energi. Itu adalah aset terbesar kalian. Pakai maksimal. Jadi setting, kamu punya target kapan mau keluar dari problem ini. Berarti seperti yang tadi, harus berani menunda kenikmatan. Gak ngebakso dulu. Income 5 juta bisa, kalau belum menikah bisa dong. Mampu dong beli bakso, makan bakso ya. Sesekali makan steak ya, sesekali ngapain bisa. Tapi ini nggak perlu. Tunda dulu kenikmatannya. Lebih baik Anda lihat produk-produk Atomi. Mana yang Anda harus setiap bulan Anda upgrade. Anda harus perbanyak produk-produk Atomi kalian. Kenapa? Karena disitulah aset kita sebagai seorang atomian. Aset kita adalah bukan sesuatu yang bisa dijual. Aset orang bilang logam mulia, properti, ya, obligasi segala macam ya. Tapi bagi kita atomian kan bukan mulai dari orang kaya yang bisa beli properti, beli logam mulia, beli segala macam. Kita lagi berbicara kita yang semua yang kalangannya susah nih ceritanya. Yang tadi katanya Atomi ini mahal. Saya nggak mampu beli Atomi. Nah di situ diajarkan kalau ini kan kamu gaji 5 juta habiskan. Ya, untuk mengupgrade diri. Aset kamu adalah waktu dan energi. Jadi diprotolin sebulannya uang kamu dipakai buat apa, yang nggak penting kamu coret, kumpulkan itu akumulasi yang setelah dicoret itu ada berapa nilainya. Nah, coba lihat di aplikasi Atomi. Kamu bisa jadikan produk apa. Karena setiap produk yang kamu beli, itu akan menjadi bahan cerita kamu, bahan sharing kamu. Disitulah cara kamu menjadikan itu menjadi aset.
Ya, akhirnya kita bisa mendapatkan member-member baru dan kita bisa menduplikasikan apa yang kita lakukan, teman-teman. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi teman-teman kita nggak ada uang beli Atomi, tapi dia mampu beli rokok, beli bakso, ya, beli ini, beli itu. Baju online murah kok, ini cuma 70.000, ini itu, ya. Tanpa sadar kita menghabiskan uang yang nggak gena-gena, ya. Dikatakan itu. Jadi uang kamu 5 juta, kamu harus pakai dengan bijak. Habiskan dengan mengupgrade diri kamu. Belikan tiket SA. Belum bisa yang inap, beli yang beli yang tidak bisa inap, 150.000. Anda kerja Jumat tidak bisa cuti, datanglah Sabtu. Sabtu free, gratis. Masih ada si leader Koreanya masih sharing di Sabtu. Datang. ODS sebulan berkali-kali, nggak tahu berapa kali. Kalau di kota lain beda-beda. Kalau Jakarta 3 kali. Karena minggu terakhirnya tuh SA. Datang teman-teman. Saya kerja, nggak bisa ODS hari biasa. Hadir setiap Zoom. Jadi aset Anda adalah waktu dan energi. Berarti apa? Manajemen waktu. Anda harus ngatur kerja Anda sebisa-bisanya. Pokoknya di hari ada Zoom, Anda paksa untuk bisa segera nyampe di rumah untuk hadir dalam Zoom. Ya, energi, aset Anda energi. Sebisanya Anda jangan sampai capek ngantuk. Walaupun memang ngantuk dan capek teman-teman ya. Jadi saya tahu Anda capek udah kerja di pagi, tahu capek dan lelah dan ngantuk. Tapi itulah aset Anda, pakai dulu maksimal. Untuk bisa segera nanti keluar. Kalau Anda benar-benar maksimalkan ini dalam 3 tahun, mungkin income Atomi Anda sudah bisa menyalip salary Anda yang 5 juta, Anda sudah bisa resign. Anda akhirnya punya banyak waktu untuk bisa bertumbuh lagi di Atomi. Ya. Jadi itulah materi saya hari ini, bagaimana mental orang kaya. Anda bisa membedakan, mari kita sama-sama belajar dan koreksi diri. Waktu saya mendengarkan materi-materi itu, saya sibuk memikirkan diri saya. Oh ini saya udah benar, oh ini saya masih salah, berarti saya harus ini. Oh ini yang salah. Oh, ini. Jadi setiap materi yang kami berikan, bukan kalau Anda masih masih salah semua. Wah ini ngatain saya nih ya. Enggak teman-teman. Justru kalau kita salah, oh kita tahu, oh berarti harus begini. Karena saya juga terus belajar, teman-teman. Saya belajar, saya dengar ini, oh saya berarti harus begini. Oh saya salah, oh saya harus begini. Ya, dan hari ini saya sampaikan apa yang saya dengar. Jadi apa yang saya pelajari, apa yang saya pahami, ya. Dan saya berusaha untuk belajar menjadi mental orang kaya supaya kita benar-benar siap menjadi orang kaya, ya. Jadi yang kantongnya tipis pun Anda siap, isi akan menjadi tebal sekali kalau Anda berhasil mengubah mental miskin Anda menjadi mental kaya. Kantong itu kan ngikutin. Tapi kalau selamanya mental kita miskin, walaupun orang tua kita mewaris kita tebal sekali, waktu Anda buka buku tabungan rekening Anda masih banyak sekali, itu akan menipis habis dengan waktu yang cepat kalau mental Anda miskin. Ya, itu aja dari saya kembalikan kepada Rini. Selamat malam teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Terima Yuk, kasih, Rini saya kembali ke Rini. boleh kasih ini ya, aplaus dulu buat Ibu Maria Francisca Winata. Saya tanya dulu buat teman-teman yang materi hari ini relate banget dengan kehidupan kita, boleh ketik angka 2, tadi 1 terus ya. Boleh ketik angka 2, relate nggak sama kehidupan kita nih selama ini nih? Selama ini kita pasti ngalamin masalah-masalah seperti yang disampaikan Bu Ika tadi nih. Pusing ngatur keuangan, tapi kayaknya disuruh maksudnya kita mau melakukan bisnis, mau melakukan apa banyak alasan, menyalahkan keadaan, menghindari masalah. Banyak yang jawab 2 ya. Ini nggak cuma masalah Atomi aja, tetapi bagaimana kita mengatur keuangan dan bagaimana kita juga membangun bisnis ini dengan membuat aset, memulai dengan aset yang memang upgrade diri. Nah, itu penting banget untuk bisnis kita. Jadi nggak bisa ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan appreciate di kolom chat. Ini memang cocok banget ya
Karena memang di Atomi kita nggak cuman istilahnya jalanin bisnis begini-begini, tetapi bagaimana kita mengatur keuangan kita sampai akhirnya kita jangan sampai akhirnya mempunyai mental orang miskin, ya, begitu ya. Terima kasih. Mungkin Bu Ida mau menambahkan Ya, sebelum mungkin sharing dari teman-teman yang lain yang siap. Ya, mungkin saya menambahkan hanya sedikit saja. Tadi sudah disampaikan semua oleh Ika ya, bagaimana mental seorang kaya ya. Tetapi mungkin ada dari beberapa kita itu mikir, emang semua orang kaya mentalnya seperti itu, begitu ya. Nah, ini kembali lagi pada pemahaman kita masing-masing ya, bahwa yang kita sampaikan di sini bukan orang kayanya, bukan. Ya, orang kaya yang mental miskin banyak, ya. Tapi ini bukan bicara tentang apakah seseorang secara finansial memang betul-betul kaya, kemudian memiliki mental ini betul-betul, atau orang miskin, bukan ya. Tetapi benar-benar di sini yang kita sampaikan adalah bagaimana mentalitas kita masing-masing setiap kita ya. Banyak orang yang berpikir bahwa orang kaya itu memiliki banyak hal yang negatif ya, banyak hal yang negatif ya. Ada yang seperti itu. Kalau setiap kita tidak memiliki mental kaya. Nah, demikian juga sebaliknya seperti itu. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Kalau saya ya, kalau pemahaman saya bahwa namanya orang yang siap untuk kaya artinya harus siap secara mental untuk kaya. Bagaimana cara kita mempersiapkan, dan persiapan apa atau seperti apa sebenarnya mental orang kaya yang seharusnya kita miliki adalah ya tentu saja kita harus punya pola pikir yang positif, kemudian baik kata-kata maupun tingkah laku itu harus juga positif ya. Ini menurut gambaran saya. Jadi benar-benar namanya orang, kalau kita betul-betul mau jadi orang kaya dalam artian mentalnya ini kaya, itu juga harus punya hati yang kaya juga ya. Jadi sinkron antara hati dan ini mental kita, pikiran ya, kemudian cara-cara pandang, kemudian tingkah laku itu harus benar-benar sinkron ya di situ ya. Nah, kemudian kita selalu bagaimana sih cara kita untuk kita punya pola pikir? Apakah betul Bu Ida, nanti kalau kita sudah punya pola pikir positif, kita punya kata-kata, kita memperkatakan yang positif, tingkah laku yang positif, itu kita pasti kaya. Nah, ini kembali lagi juga ya. Jadi memang mentalitas kaya ini untuk kita bicara bahwa itu nanti kita akan menjadi kaya raya seperti apa, itu juga pun harus diikuti dengan namanya perjuangan. Ada harga yang harus dibayar ya. Seperti tadi Ika sharingkan bahwa bagaimana kita punya sikap atau mental seorang kaya adalah bagaimana kita memprioritaskan. Kita mau pakai apa nih uang kita ketika kita memiliki sekian juta ya. Seringkali kita terlena dengan apa namanya, nanti tiap Selasa ya gajian gitu ya. Setiap Selasa Atomi kasih bonus, kita terima bonus. Jadi nantilah gampang ya. Sekarang saya butuh ini, habisin, ya udah, kalau memang harus habis ya ini ibaratnya saya berpikir ini aku butuh, semua butuh begitu ya. Nah, akhirnya apa? Kita terjebak di sini. Kita terjebak di sini untuk kita mengatur keuangan kita. Nah, ini memang bukan hal yang gampang, teman-teman. Maka dari itu, kita benar-benar harus melihat bahwa sisi positif dari setiap apa yang kita capai, itu kita harus lihat juga bagaimana cara kita mencapainya. Ya, jadi ketika kita melihat setiap Selasa nanti kan aku dapat transferan dari Atomic begitu ya, lalu kita dengan seenaknya memakai uang itu tanpa bu begitu ya, tanpa kita mempertimbangkan prioritas mana, maka sesungguhnya kita sudah tidak menghargai apa yang sudah kita perjuangkan selama 1 minggu kemarin ya. Itu kan
perjuangan kita 1 minggu kemarin ya, bagaimana kita menghitung ya, menghitung perjuangan kita tidak hanya pada masalah waktu, tetapi coba diperhatikan ya, setiap kita pasti di Atomi ini pasti melakukan yang namanya menolong member-member ya di bawah kita ya, bagaimana kita pergi ke sana kemari, emang itu nggak pakai duit ya kan. Nah, kalau misalnya dalam seminggu kita sudah home party, misalnya saya dari Jogja harus ke Jakarta, itu tiket paling enggak 1 juta pulang pergi ya, kemudian belum hotelnya 2 malam sudah 1 juta lagi ya, itu yang standar ya kasarannya segitu gitu. Berarti saya harus butuh uang 2 juta belum makannya ya teman-teman, belum makannya ya, paling enggak ya taruh 2,5 juta itu udah ngirit pakai banget kalau di Jakarta ya. Nah, kalau saya hanya berpikir bahwa besok Selasa saya dapat uang lagi 2,5 juta, lalu bisa dibayangkan apa yang saya dapatkan sesungguhnya semuanya menguap begitu ya. Artinya saya tidak menghargai di sini. Lalu cara yang bagaimana yang seharusnya kita pikirkan, yang kita harus pikirkan adalah setiap kita harus benar-benar prioritas mana yang harus kita utamakan. Nah, kita berhitung kalau misalnya saya membutuhkan dalam bulan ini saya harus ke Jakarta, harus ke Semarang, harus ke Surabaya, harus ke Bali misalnya, saya perhitungkan berapa uang yang saya butuhkan untuk itu. Misalnya butuh 15 juta, maka saya harus berjuang bagaimana caranya saya berjuang untuk setiap hari pairing. Nah, ini bukan hal yang mudah, teman-teman. Betul nggak? Setiap hari pairing artinya 750 lah, anggaplah 750 kali. Nah, kali berapa? 24. Itu kita minimal itu. Ya, saya akan perhitungkan seperti itu. Kenapa? Loh, kita nggak hidup hanya dengan kita pergi ke sana sudah selesai. Lah yang lainnya kita mau makan apa? Kasarannya begitu. Nah, ini adalah perhitungan atau cara berpikir bagaimana ketika kita mau maju. Investasikan uang Anda untuk sesuatu yang itu memang akan membawa Anda pada capaian Anda berikutnya. Jadi bukan kemudian nanti Atomi bayar ya memang jargon kita di sini ya, jargonnya si Songong 3 ini itu Atomi bayar, tapi bukan berarti kita foya-foya, tidak ya, tidak berarti seperti itu. Kita harus memperhitungkan bagaimana setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan itu bisa membuahkan hasil yang maksimal ya. Masalah di perjalanannya ada masalah, kembali lagi pada mental kita. Kembali pada mental kita, bagaimana kita melihat itu, permasalahan itu menjadi sesuatu yang positif. Pernah nggak Bu Ida merasakan Bu Ida maunya setiap hari pairing, tapi ternyata 3 hari nggak pairing. Pernah? Ya sering ya, kasarannya seperti itu. Dulu seperti itu ya teman-teman. Rasanya aduh setengah mati, betul setengah mati ya. Tetapi bukan berarti itu kemudian membuat saya surut, aduh buat apa jalanin Atomi ya. Ternyata rugi juga ya seperti ini, seperti itu ya. Nah, ini adalah kalau kita memiliki mental kaya, kita menganggap itu sebagai satu tantangan buat kita. Ya, kami bertiga nih Songong 3 ini ya teman-teman tiap hari itu buang sampah di grup ya. Bukan berarti kita tidak ada masalah banyak. Setiap hari ada. Selagi kita masih bernafas, kita masih punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah, cepat-cepat pergi ya, pergi ke sana ke rumah Bapak di surga. Ya, itu nanti selesai masalah ya. Tetapi selama kita masih ada di dunia, yakin bahwa kita itu punya masalah, tetapi bagaimana cara kita memandang masalah itu bukan sebagai masalah, tetapi sebagai satu tantangan untuk satu tantangan dan kesempatan kita untuk belajar, ya, untuk kita belajar, tertantang untuk kita, wah kemarin aku salah perhitungan nih, wah kalau seperti itu berarti aku tidak akan lakukan itu lagi. Maka kita akan berjuang mencari solusi. Seperti apa saya
supaya tidak terjadi yang seperti kemarin. Nah, ini adalah tantangan buat kita. Ini berat. Sama lah, saya mungkin Rini, Ika ya juga punya masalah dalam hal punya pengalaman dalam hal mungkin mengatur keuangan, sehingga kita kemudian benar-benar memperjuangkannya bagaimana nih caranya nih. Nah, itu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah mental seorang kaya. Bagi saya itu kita harus menjadi seseorang yang solutif, ya, solutif. Ini ini bahasa Okem ya. Menjadi orang yang solutif, mencari solusi pada setiap masalah kita. Bukan kita kemudian mempermasalahkan terus keadaan kita, ya. Bukan mempermasalahkan terus keadaan kita. Siapa sih di sini yang nggak punya masalah? Semuanya pasti pengen nggak punya masalah, ya. Tetapi bagaimana kita tidak, kamu itu hanya seperti ini, kamu sih mencari kambing congek seperti itu ya. Bukan, tetapi bagaimana kita mencari masalah. Oke, kamu mungkin seperti ini, memperlakukan aku seperti ini. Baik, ini tantangan buat saya, buat kita semuanya, bagaimana supaya kamu tidak menganggap aku seperti itu. Nah, itu membuat diri kita kemudian terbangun, ya, terbangun untuk menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Ya, memang wajar lah, manusiawi ya, selagi kita masih bernafas ya, tentu saja ada rasa kesal, ada rasa marah ya, ada rasa kecewa, itu pasti. Kenapa? Karena kita bisnis ini bisnis manusia. Bisnis manusia bukan berarti kemudian kita jualin manusia, bukan ya, tetapi hubungan kita itu dengan manusia. Ya, kita kan ibaratnya nggak jualan, kita hanya menggiring orang untuk masuk ke shopping mall kita. Benar nggak? Nah, jadi kita ini hanya berhubungan dengan manusia. Namanya berhubungan dengan manusia, jangankan manusia di luar rumah kita. Rumah kita saja, kita dengan anak kita saja seringkali berbeda cara pandang, berbeda keinginan, berbeda cara pikir. Nah, maka ketika kita berhadapan dengan banyak orang, ya jangan berharap semua orang itu oke dengan setiap keputusan kita atau setiap pemikiran-pemikiran kita. Tidak bisa ya. Jadi justru dengan adanya permasalahan ketika kita bertemu dengan member partner kita yang punya masalah, yang punya problem, kita harus menjadi seseorang yang bisa mencari solusi ya untuk menyelesaikannya secara bersama dan tanpa harus melukai yang berkepanjangan. Nah, seringkali juga kita berpikir bahwa masalah kita juga menjadi satu alasan, ya, menjadi satu alasan untuk kita males enggak banget sih atau sih ya, seperti itu ya. Hanya karena mungkin Anda punya permasalahan secara pribadi dengan leader Anda, atau Anda punya masalah secara pribadi personal ya dengan member Anda. Lalu Anda nyuekin ya. Nah, ini juga saya rasa bukan mental seorang kaya, bukan. Mental seorang kaya adalah bagaimana dia mampu menegakkan dirinya untuk tetap bisa dilihat mukanya. Ini prinsip dalam hidup saya ya. Kalau memang saya salah, saya harus minta maaf. Kalau memang itu saya benar, maka saya harus menyatakan kebenaran itu. Kita boleh berargumentasi, tetapi bukan berarti kita saling menjatuhkan atau kita saling menonjok, bukan. Nah, ini adalah salah satu menurut saya ini sesuatu yang berat. Kenapa? Kadang kita merasa ewo pekewo ya, wong Jowo tuh seperti itu ya, ewo pekewo nggak enak. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Masalah itu tidak akan terselesaikan, tetapi akan terus tidak selesai karena tidak ada solusi dari kita.
ya, solusi dari kita untuk menyelesaikannya. Nah, sementara ini hubungannya tidak hanya Anda dengan orang ini saja. Anda dengan member satu ini atau leader Anda satu ini, bukan, tetapi Anda harus berpikir bahwa bisnis jaringan adalah bisnis Anda ke bawah ini. Bagaimana Anda bisa menolong member partner Anda dengan mengesampingkan segala tetek bengek urusan Anda dengan personality seseorang baik di atas maupun di bawah Anda yang saat itu sedang berkonflik. Anda sedang berkonflik. Nah, ini benar-benar satu tantangan ya buat kita sebagai seorang leader. Bagaimana kita berdiri di situ sebagai seorang profesional. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Profesional kerja itu memerlukan yang namanya ini, mindset yang benar, cara berpikir yang positif, kemudian bagaimana kita juga berjuang untuk kita menempatkan diri atau menempatkan masalah kita pada sesuai pada porsinya ya. Nah, ini penting sekali. Jadi tadi Ika sudah menyampaikan ya banyak masalah-masalah ya di dalam bisnis Atomi, dan itu bukan masalah, saya rasa kalau masalah semuanya sama punya masalah. Jadi jangan merasa setiap masalah Anda adalah masalah yang paling besar buat Anda sehingga Anda akan down, tidak jalankan bisnis ini lagi. Jangan ya, karena semua sama kok punya masalah, bukan Anda sendiri yang punya masalah. Oke, yang terpenting adalah ayo kita berjuang supaya kita memiliki mental kaya, mental yang sungguh-sungguh bisa dihargai oleh banyak orang ya, termasuk member, juga leader-leader Anda atau sponsor-sponsor Anda bisa hormat dan benar-benar memahami ya bagaimana sepak terjang Anda dan bagaimana kesuksesan Anda di Atomi yang Anda perjuangkan melalui sikap-sikap Anda dan mental cara berpikir yang positif dari Anda sendiri. Mungkin itu saja Rini. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida Ratri Kartika Sari Dewan Master. Jadi udah dua leader yang sangat luar biasa yang menyampaikan tentang materi ini. Dan hari ini kami mau sharing dari teman-teman yang pasti saya panggil dulu Pak Obed. Tadi udah japri saya pengen nih sharing juga. Boleh Pak Obed dari Papua? Monggo, silakan Pak. Terima kasih Ibu Rini. Semangat pagi teman-teman. Ya. Pagi Pak. Ya. Kalau Mbak Dara pasti sudah kenal saya, tetapi yang lain mungkin belum kenal. Saya perkenalkan diri dulu, saya Pak Obed dari Jayapura. Kurang lebih 3 tahun saya ada di Atomi. Untuk materi malam ini, bagi saya pribadi ini sangat menyentuh, menggugah hati karena apa yang disampaikan Ibu Ika selama 51 menit dari pukul 22.05 sampai 22.56 dan Ibu Ida 17 menit, aduh, saya rasa menyentuh sekali dengan apa pergerakan saya di Atomi. Tadi pagi atau tadi siang ya kayaknya, Ibu Rini kirim link ke saya dengan topik mental orang kaya. Saya kepo juga, apa sih yang dimaksud? Apakah maksudnya orang-orang kaya yang berduit banyak, bermiliar-miliar atau beratus juta? Tapi setelah saya pikir-pikir, mungkin orang kaya di sini kaya materi atau kaya kasih, seperti yang diajarkan oleh Mr. Park. Benar apa yang disampaikan oleh Ibu Ika dan Ibu Ida bahwa setiap kita yang hidup ini tidak pernah terluput dari suatu masalah. Cuma masalahnya itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Ada yang merasa berat, ada yang sangat berat, ada yang tidak terlalu berat. Itu pun jenisnya akan berbeda-beda. Nah, dari materi Ibu Ika tadi, ada beberapa yang saya kasih bintang. Artinya, saya kasih bintang untuk saya percakapkan di malam hari ini. Masalah itu dihadapi, bukan dihindari. Sangat benar. Saya bawa kepada kehidupan saya selaku seorang atomian yang jauh dari api ya. Di Jayapura itu pasti sangat banyak kendala.
Yang pertama kendalanya itu bukan kendala, masalah itu adalah ketika saya memesan barang untuk saya dengan partner saya, maka ongkir itu adalah menjadi kendala buat kami, masalah buat kami, karena pasti berat. Untuk mendatangkan satu set hemohim ke Jayapura saja, kami butuh ongkir 174.000 rupiah. Itu dari Jawa, dari Jogja ke Jayapura. Yang berikutnya, kami di daerah Papua belum tersentuh oleh ODS dan SA. Kami juga ingin tahu berbagai informasi, tetapi terkendala dengan biaya yang kami harus siapkan besar untuk datang ke Jakarta misalnya gitu. Untuk saya datang ke Jakarta harus saya siapkan duit 10 juta ongkos pesawat PP dengan penginapan di Jakarta. Tetapi itu semua tidak membuat saya patah arang. Saya cari solusinya apa. Kalau bawa barang ke Jayapura dalam volume yang besar, saya gunakan kapal laut. Kalau butuh yang cepat, saya pakai jasa layan parcel dari Jogja, cepat juga. Dan untuk mengganti kehadiran saya di ODS atau SA yang saya tidak bisa hadir live, langsung di sana, saya rajin untuk ikut melihat video-video orang yang ada dalam SA itu. Nah, ilmunya saya dapatkan juga dari situ. Kemudian apa yang disampaikan Ibu Ika tadi, menunda berbelanja sesuatu untuk mendapatkan atau membeli produk Atomi, saya juga rasakan itu. Makanya tadi ketika Ibu Ika menyampaikan tentang itu, saya senyum-senyum. Sebelum saya menjadi Atomian, saya dulu sering berbelanja jajan-jajan gitu loh, makanan snack atau apapun. Tadi singgung-singgung roti, Ibu Ika. Tapi setelah saya menjadi seorang Atomian, yang kebiasaan lama itu nggak ada. Saya kepikiran, mending gue pakai beli odol satu ya Ibu Ida ya. Ibu Ida Odolwati, saya disebut teman-teman dari Jogja Odolmen, tapi Ibu Ida bilang jangan Odolmen karena belum bayar sesuatu kita. Ya, itu kalau terkendala masalah tadi bilang pendidikan, materi miskin, tadi Ibu Ika sudah bilang banyak Imperial Master yang lulus SD. Saya pikir pendidikan itu tidak terlalu menjadi problem buat kita karena Ibu Susi juga tamat SMP tapi pernah menjadi menteri, gitu, materinya banyak gitu. Tinggal bagaimana kemauan, dan benar setiap problem kita jangan tinggalkan, tapi kita hadapi dan sambil mencari solusinya seperti apa. Saya bertahan di Atomi karena apa? Walaupun sering apa yang disampaikan Ibu Ida tadi, saya kasih bintang sini. Buat apa jalankan Atomi, hasilnya kok seperti ini saja juga. Saya kadang juga melihat buku tabungan saya kok tidak berubah-berubah ya. Kemana sih duit bonus-bonus ini? Ternyata benar. Sponsor saya bilang, kan kakak sudah gunakan sehingga kakak sehat. Benar juga ya. Terus bisa menolong orang lain yang membeli produk. Sangat senang ketika orang sakit atau kondisi lemah, terus minum hemoin, vitamin C, menjadi fit kembali. Saya senang juga melihat mereka. Ini kata kuncinya kita menjalankan bisnis ini harus ada kasih, dilandasi kasih seperti Mr. Park. Nah, yang terakhir tadi sampaikan Ibu Ida itu, akhirnya saya lebih mengerti bahwa menjalankan bisnis Atomi, apalagi kita dalam level seperti sekarang ini, masalah yang kita hadapi tidak hanya pada keterbatasan ekonomi atau pendidikan, tetapi ketika kita ada dalam jejaring, kita sudah punya partner juga. Masalah yang biasa ada juga adalah bagaimana menjaga hati perasaan antara seorang sponsor dengan partnernya, antara partner dengan partner. Karena ketika ada ganjalan tidak enak di hati, itu yang membuat kita kadang seolah-olah merasa mau keluar aja dari Atomi deh. Nah, harusnya kalau ada itu, kita saling memotivasi, cari solusi bagaimana kita harmonis lagi menjalin hubungan itu. Kalau ada yang sempat terluka, tidak mungkin dalam sekejap luka itu bisa tertutupi, tapi butuh proses waktu. Oleh karena itu, saya sepertinya kayaknya paling sering komunikasi dengan Ibu Rini, Ibu Ida, masalah yang seperti itu, hubungan antara
sponsor dengan partner begitu. Ya mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak buat Ibu Ika yang sudah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada saya, juga Ibu Ida. 4 darah, terutama Ibu Rini yang hampir setiap hari kami ada komunikasi. Walaupun bukan sponsor saya langsung, tetapi kasih dari Ibu Rini, 4 darah itu semua, saya komunikasi dengan mereka bertiga. Itu juga yang membuat saya bertahan di Jayapura, yang jauh dari api ODS dan SA. Itu saja, selamat malam, terima kasih. Semangat. Terima kasih Pak Obed untuk sharingnya. Jadi kadang masalah yang istilahnya dihadapin teman-teman yang jauh dari istilahnya ODS, jauh dari SA, itu pastinya nggak mudah juga. Tetapi saya yakin bahwa setiap orang karena sudah tahu motivasi dan tujuannya apa, pasti akhirnya tetap bertahan dan berjalan di Atomi karena yakin bahwa Atomi itu adalah bisnis masa depan ya Pak Obed ya. Udah pasti seperti itu. Terima kasih untuk sharingnya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau sharing juga tentang materi hari ini yang relate mungkin dengan kehidupan Bapak Ibu. Boleh cerita. Saya hari ini moderator aja. Sudah banyak cerita masalah kartu kredit hutang dan lain-lain di masa lalu. Saya tidak mau membuka luka lama saya. Itu namanya kebanyakan alasan. Mencari alasan. Karena bagaimanapun memang ya itulah kehidupan, kalau nggak pernah merasakan jatuh sampai begitu, tidak mendapatkan motivasinya mengapa saya harus menjalankan bisnis ini sih. Ya, nggak perlu cerita hari ini. Buat materi lain lagi, materi Senin depan. Oke, mungkin ada yang mau sharing teman-teman yang lain mungkin yang pernah merasakan. Pak Kris, angkat tangan boleh yuk Pak. Udah malam di Aussie tapi masih melek nih. Ya, mau saya. Emang melek, Bu. Cuman nggak buka Nggak kamera ya. Nggak usah on cam Pak, silahkan. Iya, thank you loh semua Bu Ika, Bu Ida. Bikin semangat lah. Pokoknya justru topik yang kali ini nih menarik karena berkaitan dengan saya sebagai bisnis konsultan juga di Australia kan, dan dengan background juga akunting, karena itu bisnis saya yang satunya lah, masih bread and butter-nya saya. Nah, cuman yang tadi berkaitan dengan apa yang tadi Bu Ika bagiin tentang apa ya, delay gratification misalnya salah satunya gitu. Tapi yang saya sering bagikan juga kepada klien-klien VIP saya yang saya ajarkan adalah seringkali kita ngejalanin bisnis, kita harus sadar bahwa masuk bisnis network marketing itu tetap itu adalah sebuah bisnis gitu loh. Sebuah bisnis itu membutuhkan sebuah planning. Nah, planning itu yang masalahnya seringkali kita ignore, kita abaikan, kita lupakan gitu loh. Karena apa ya? Point of entry-nya itu kalau saya boleh ngomong adalah cara masuknya kita ke network marketing itu sangat mudah. Apalagi di Atomi udah gratis, nggak ada paksaan untuk belanja, nggak ada paket-paketan, nggak ada biaya bulanan yang harus kita dipaksa belanja ya kan gitu. Jadi jauh lebih gampang. Tapi yang terjadi adalah kita seringkali lupa gitu bahwa ini adalah bisnis. Jadi seringkali itu kita seringkali itu salah kaprah dengan orang dibilangnya iya lu bisa kaya, iya lu bisa jadi kaya raya miliarder gitu loh di Atomi, di bisnis ini gitu loh. Tapi mereka lupa bahwa prosesnya itu panjang, ada proses, ada perjalanan. Nah, yang seringkali terjadi adalah banyak yang kita lupa, kita nyemplung 100% tapi kita nggak punya basis, kita nggak punya fondasi gitu loh. Nah, ini yang seringkali terjadi yang saya ngelihat. Contoh salah satunya, pernah nggak kita tahu bahwa pernah nggak kita berhitung? Ini yang seringkali saya bagikan sama klien-klien akunting untuk mereka yang berbisnis. Dalam bisnis apapun, pernah nggak kita tahu berapa biaya, kalau saya bilangnya berapa angka kehidupan kita, berapa biaya kita. Kalau kita misalnya dari pekerjaan aja duitnya udah nggak cukup, kita mau bilang kita mau mau menambah income dengan jalanin bisnis Atomi, tapi kita nggak punya manajemen keuangan yang cukup, yang baik, itu
kita akan repot gitu, kita akan kesulitan. Nah, ini yang seringkali terjadi, yang saya bilang, yang saya perhatiin adalah orang-orang tuh sering lupa. Mereka pikir, oh ya, karena bisa dapat uang, karena ngelihat potensi mendapatkan uangnya, mereka lupa bahwa ada prosesnya gitu loh. Nah, ini yang seringkali jadi salah kaprah sebenarnya. Ini yang seringkali saya ngelihat dan saya belajar dari pengalaman saya gitu. Dari banyak orang, dari pengalaman saya sebelum-sebelumnya. Sayang gitu, kasihan sebenarnya akhirannya seiring dengan waktu mereka melihat bahwa Atomi itu akhirnya seperti yang kata Bu Ika bilang, oh Atomi susah, oh barangnya mahal gitu loh. Kalau kayak kalau mau ngomong kayak di negara bule kayak di Australia, Atomi itu bukan barang mahal. Atomi itu barang supermarket. Itu yang saya berani ngomong gitu. Karena itu saya buktikan gitu di sini. Saya nggak bisa ngomong dengan produk-produk Indo ya. Contoh misalnya odol kita. Ya kalau dibandingin sama Pepsodent ya susah gitu loh. Iya dong. Tapi masalah kita nggak bandingin apel sama apel. Kayak di Australia saya bandinginnya itu di sini ya karena memang sudah terbiasa supermarket ada Oral-B, Colgate gitu. Itu semua barang supermarket. Nah, kita bandingin dengan produk-produk seperti itu gitu. Nah, tapi tetap aja walaupun produknya kita sama dengan supermarket yang kita bandingin dengan supermarket di Australia, tetap aja kita harus mempunyai konsep pemikiran fondasi yang kuat bahwa kita harus planning, kita harus ada rencana, kita harus mempunyai yang kata Bu Ika bilang punya mentalitasnya pola pikirnya orang kaya gitu loh. Nah, ini yang aku bilang pola pikir inilah yang harus dibenahi dahulu sebenarnya. Pada saat kita ingin masuk bisnis, yang saya banyak ajarkan dengan VIP klien saya itu adalah salah satunya adalah kerangka bisnis. Kerangka melakukan bisnis itu kerangka pertamanya adalah fondasi. Fondasinya apa? Salah satunya yang fondasi utama adalah pola pikir kita. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melihat untuk kita melakukan sebuah bisnis. Nah, ini yang seringkali kita lupakan. Dan kita juga sering lupa bahwa dalam bisnis itu ada musim. Ada musim-musimnya, ada musim apa ya? Musim summer, spring, autumn, sama winter gitu kan. Masalahnya pernah nggak kita persiapkan untuk semua hal itu? Karena kita harus menyadari dalam setiap bisnis, dalam setiap kehidupan kita pun kita akan mengalami setiap musim itu gitu loh. Ada musim yang lagi kita manen ngerekrut orang kayak gampang, manen ngerekrut konsumen kayak kita tawarin jual aja gitu gampang banget. Tapi ada momen di mana waktu kita mau nawarin, nggak ada yang mau sama sekali semuanya gitu. Kok nggak ada yang terima sama sekali? Apa kita salah ngomong padahal gayanya sama semuanya gitu, ya kan? Nah, cuman kan semua ini harus kita sadari. Pola pikir kita harus prepare bahwa ada momen di mana bisnis kita akan lagi masa yang namanya musim dingin. Nah, ini yang saya percaya bahwa yang saya perhatikan juga dari beberapa kali apa yang saya analisa dari banyak klien-klien yang udah sukses, yang ngomong kasarnya duit udah nggak berseri gitu ya. Mereka mempunyai pola pikir bahwa it's just part of life gitu. Itu hanya bagian dari kehidupan. Itu hanya bagian dari roda kehidupan kita di mana one day itu akan kita lewatin gitu. Kayak saya jujurnya baru-baru ini dalam 2 bulan terakhir ini saya mengalami banyak stres, banyak anxious gitu untuk di pekerjaan gitu. Tapi saya menyadari bahwa ini semua akan kita lewatin gitu loh. Nah, ini yang makanya saya suka banget topik-topik yang seperti ini karena ini di luar dari sisi Atomi kita harus menyadari ada banyak hal yang harus kita perlengkapi diri kita gitu loh. Dan seringkali itu yang kita sering anggap remeh, kita nggak pernah ngeliat, kita ignore, kita nggak pernah pikirin. Tapi itu yang merupakan menjadi fondasi kita untuk kita bisa maju di saat kita lagi kayak Pak Obet ya, tadi yang di Jayapura. Ya, lagi mengalami misalnya, ya pengiriman barang itu susah, ke Jayapura itu jauh, ODS nggak ada, SA nggak ada. Bagaimana? Gitu loh. Kalau orang yang di Jakarta aja kadang-kadang suka komplain gitu, misalkan gitu, suka komplain, aduh Jakarta mahal, aduh biaya ini tiketnya mahal. Tapi bayangin orang yang di Jayapura nggak pernah ada sama sekali, gitu loh. Jadi sebenarnya kita harus bisa melihat dengan cara yang
dengan pola pikir yang berbeda sebenarnya untuk kita semua belajar ngelihat dalam bisnis ini. Gitu aja sih yang saya mau bagiin. Saya ya thank you so much ya. Empat Darah selalu siap sedia untuk berbagi, melayani dengan kerendahan hati, nggak peduli membernya dari mana ya Bu ya. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Kris. Bisa Terima kasih. jam Luar berapa nih? Terima kasih Sudah Pak jam. Obed, Pak Kris. Thank you. Jam 2 ya, luar biasa. Terima kasih untuk sharingnya. Jadi memang materi hari ini saya yakin teman-teman banyak yang ini banget ya, merasa bahwa kita nggak cuma sekedar jalanin bisnis aja, tapi bagaimana kita punya mental, mindset itu yang penting teman-teman. Bukan masalah Anda sekaya apa, berlimpah kaya materi, tapi mindsetnya mental orang miskin itu juga akan membuat Anda jatuh sih seperti itu. Jadi untuk hari ini mungkin cukup dari sharing teman-teman, Cika. Ya. Ini hari terakhir untuk kita melihat PV yang terutama teman-teman yang mencapai mastership ya. Selamat. Jadinya mungkin kita tutup dulu sebelum jam 10 tapi sampai besok sih, cuman untuk back di tanggal 13 sampai jam 10 malam. Buat teman-teman terima kasih yang sudah mendengarkan. Mungkin nanti rekamannya bisa kami sharing di YouTube Empat Darah. Mungkin kami akan bagikan linknya di leader masing-masing ya. Sampai ketemu di ODS Surabaya dan Solo. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, kita tutup dengan baca moto perusahaan dulu ya. Ya, motonya. Ayo buka mic-nya. Ini moto bukan cuma dibaca, tapi kita menjalankan benar mengikuti moto perusahaan kita ya. Sudah siap semuanya? Siap. Menghargai semangat, visi, keyakinan, dengan kerendahan hati. Ayo, bisa. Terima kasih semuanya pada hari ini.